Salam sidang jemaat GKP dimanapun Anda berada. Saya Lia Ningrum, hamba Tuhan GKP Gloria Cakra Negara Lombok. Kita bersyukur kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, meskipun di dalam kondisi yang sangat terbatas, tapi kita masih bisa datang kepada Tuhan bersama-sama dengan keluarga kita di rumah masing-masing. Dan mari kita juga tetap memperhatikan kesehatan kita, menjaga kesehatan kita dengan cara sering untuk mencuci tangan kita, kemudian menjaga jarak secara fisik, namun kita terus mendoakan satu dengan yang lainnya. Selamat menikmati perjumpaan kita dengan Tuhan melalui ibadah pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat GKT dimanapun berada. Saya Pendeta Fatinaso, Gembala Jemaat GKT Denpasar, menyampaikan selamat beribadah dengan khidmat di tengah-tengah kondisi yang serba terbatas saat ini. Ingat bahwa ibadah daring yang kita lakukan di rumah masing-masing sifatnya bukan sekedar menonton tayangan ibadah, tetapi diharapkan kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan sebagaimana ketika kita ada di rumah ibadah. Menyikapi kondisi kita saat ini yang serba tidak pasti, maka kita perlu mengimani sesuatu yang pasti, yaitu bahwa Yesus mengasihi saya dan Yesus mengasihi saudara. Dan biarlah ini menjadi penghiburan bagi kita semua. Saudara-saudara, marilah kita tetap taat pada protokol kesehatan. Kalau keluar rumah, selalu pakai masker, sering-sering cuci tangan, dan juga selalu menjaga jarak di tengah-tengah kerumunan. Dan akhirnya saudara-saudara sekalian, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari dengan penuh syukur kita menghampiri Allah di dalam Yesus Kristus dan oleh kuasa Roh Kudus. Sebab Dialah Allah dan kitalah umat-Nya, kawanan domba yang dituntun dengan tangannya yang perkasa. Mari kita teduh sejenak di hadapan-Nya. Angkatlah hatimu kepada Allah. Kami mengangkat hati kami kepada Allah. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan pencipta langit, bumi, dan segala isinya.
Allah yang menyatakan dirinya melalui inkarnasi Yesus Kristus Tuhan kita, dan oleh kuasa Roh Kudus yang diam di dalam kita. Allah Tritunggal menyertai kita semua. Dan menyertaimu juga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, di dalam kondisi seperti yang kita hadapi saat ini, siapakah yang menjadi sumber pertolongan kita? Biarlah di tengah keadaan seperti ini, kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Allah, sebab dari Dialah datang pertolongan, sebab Tuhan adalah penolong yang abadi. Allah penolong abadi, pengharapan kami, pelindung dari badai dunia yang tinggal teguh. Di dalam naung tahtanya tempat perlindungan, di dalam kuat kuasanya damai selamanya. Engkaulah Tuhan tempat perlindungan, Engkau penolong dalam kesesakan. Takkan ku takut walau bumi berubah dan gunung-gunung bergoyang. Dalam kediaman Allah Maha Tinggi, ku dipenuhi dengan sukacita, karena Kau Allah penolong yang setia, kota bentengku yang teguh. Allah penolong abadi, pengharapan kami, pelindung dari badai dunia yang tinggal teguh, pelindung dari badai dunia yang tinggal teguh. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Mazmur 46 ayat 2-8. Jemaat disilakan duduk kembali. Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan pun goncang. Namun dengan suaranya yang lembut, Ia memanggil kita semua melalui Yesus Kristus Putranya untuk datang kepadanya. Ia berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil,
memanggil aku dan kau. Lihatlah dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Mari kita tundukkan kepala kita dan hati kita di hadapannya, kita berdoa. Ya Tuhan, dengan suara-Mu yang lembut, Engkau senantiasa memanggil kami untuk datang kepadamu dan menemukan rahmat. Mendapatkan kelepasan dari jeratan dosa yang mengikat. Mendapatkan kelegaan dan sukacita oleh karena pengampunan yang Engkau beri. Ampunilah dosa-dosa kami, oleh karena di dalam kesombongan dan keangkuhan kami melakukan apa yang Engkau larang. Ampunilah dosa-dosa kami, oleh karena di dalam kekerasan hati kami tidak melakukan apa yang Engkau perintahkan. Kami lebih memikirkan diri kami sendiri daripada memikirkan orang lain. Dengan demikian mengabaikan kemanusiaan kami yang Engkau berikan, yang Engkau jadikan untuk berbagi kasih dengan orang lain. Kami merasa diri bisa, kami mencoba menelusuri jalan-jalan kenikmatan dunia, menjauhi dari Engkau. Namun suara-Mu yang lembut senantiasa memanggil kami untuk kembali dan pulang ke dalam rumah kasih. Kasihani dan ampunilah kami ya Tuhan. Kasihani dan ampunilah kami, ya Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, Allah di dalam kemurahan-Nya telah mengaruniakan Yesus Kristus bagi penebusan dosa kita. Di dalam Roma 5 ayat 8 dan 9 dinyatakan demikian,
Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Berdasarkan janji firman Tuhan ini, maka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dosa-dosa kita sudah diampuni. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, berbahagialah setiap kita yang dosa-dosanya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang telah diampuni, hiduplah di dalam kehendak Allah, sebab Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. 2 Korintus 5 ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Semua bagi Tuhan Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Semua bagi Tuhan Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Tubuh jiwa kekuatan pada Yesus kuserahkan. Hidup yang telah ditebus kuserahkan pada Yesus. Semua bagi Tuhan Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Semua bagi Tuhan Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bersama dengan gereja di sepanjang zaman, mari kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan cara dinyanyikan. Ku percaya Allah Bapa, Khalik langit dan bumi. Ku percaya Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal. Ku percaya, ku percaya, ku percaya, ku percaya. Yang turun dalam dunia, lahir dari Maria,
jemaat disilakan duduk kembali. Salam sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan berdoa bagi GKT PUSPI yang ada di Nganjuk dan GKT PUSPI yang ada di Bondowoso. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepada-Mu. Oleh karena Tuhanlah yang boleh memelihara dan menolong hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu, baik GKT PUSPI yang ada di Nganjuk maupun GKT PUSPI yang ada di Bondowoso. Hari ini kami berdoa bagi kedua gereja ini. Kami menyerahkan sidang jemaat GKT PUSPI Nganjuk di dalam pemeliharaan kasih setia-Mu. Kami berdoa untuk setiap pergumulan mereka, kerinduan mereka. Kiranya Tuhan boleh menolong dan menyertai. Kami berdoa kerinduan PUSPI di tempat ini untuk mengalami pertumbuhan yang nyata. Baik secara rohani, mereka bertumbuh di dalam kualitas yang baik. Demikian secara jumlah, mereka bertumbuh di dalam kuantitas yang baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kerinduan jemaat di tempat ini. Mereka ingin menambah dan juga memperlengkapi diri dengan fasilitas pelayanan dalam rupa mobil jemputan bagi warga jemaat. Kiranya Tuhan boleh membuka jalan bagi kerinduan hati segenap umat-Mu di sana. Kiranya Tuhan boleh menolong dan memimpin, demikian juga menunjukkan kehendak-Mu atas kerinduan hati jemaat PUSPI yang ada di Nganjuk. Kami berdoa ya Tuhan bagi sidang jemaat, mereka yang terdampak baik secara ekonomi, demikian juga secara psikis oleh karena keadaan COVID-19. Kiranya Tuhan boleh memelihara dan menolong segenap jemaat, memimpin mereka, kehidupan mereka untuk tetap berjalan di dalam jalan Tuhan, di tengah segala kekhawatiran, di tengah segala ketakutan yang bisa saja menghinggapi kehidupan umat. Hari ini kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan secara khusus pemerintah Nganjuk maupun secara umum pemerintah pusat, pemerintah Indonesia dalam segala upaya yang mereka kerjakan di dalam mengatasi kondisi darurat COVID-19. Pimpin mereka dengan hikmat-Mu, pimpin mereka dengan kekuatan-Mu sehingga dapat menjalankan tugas dan perannya sebagai pemerintah setempat untuk boleh menolong, demikian juga memberikan solusi yang terbaik bagi masyarakatnya. Kami berdoa ya Tuhan menyerahkan PUSPI Nganjuk ini hanya di dalam pimpinan dan pemeliharaan kasih setia Allah. Demikian juga kami berdoa dan menyerahkan untuk GKT PUSPI yang ada di Bondowoso. Kami berdoa menyerahkan untuk segenap hamba Tuhan, pengurus jemaat, demikian juga segenap jemaat. Mereka boleh memiliki kesehatian di dalam mengembangkan pelayanan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah PUSPI yang ada di Bondowoso. Tuhan berkati di tengah keberadaannya, di tengah-tengah kota Bondowoso. Gereja ini boleh menjadi terang dan garam. Gereja ini boleh melayani, boleh melakukan pekerjaan Tuhan secara maksimal. Kami berdoa untuk pergumulan umat di tempat ini untuk memiliki rumah pastori. Kiranya Tuhan juga boleh membuka jalan atas kerinduan mereka. Kami berdoa menyerahkan untuk jemaat yang ada di Bondowoso yang juga terdampak baik secara langsung maupun tidak langsung oleh situasi darurat COVID-19. Tuhan memelihara dan menolong mereka. Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang boleh menguatkan iman mereka di tengah-tengah masa sulit ini. Terima kasih ya Tuhan. Dan intinya kami berdoa dan menyerahkan untuk gereja-gereja-Mu ini. Kiranya di tengah pergumulan yang ada, mereka senantiasa bersandar hanya di dalam pertolongan-Mu. Di tengah segala tantangan yang ada, kiranya Tuhan yang boleh menguatkan dan memberikan hikmat bagi gereja-Mu ini untuk terus maju, untuk terus berkembang demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami serahkan baik gereja PUSPI yang ada di Nganjuk
maupun gereja PUSPI yang ada di Bondowoso. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur, dan memohon. Amin. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai ayat 20. Tetapi kita baca ayat 1, kemudian ayat 7 sampai ayat 12 saja. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menggembus melalui bumi sehingga air itu turun. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak dan burung itu terbang pulang pergi sampai air menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapatkan tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya selai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggунyalah pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah memberkati kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang penuh kuasa itu mengubah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berserah. Amin. Sidang jemaat yang saya kasihi, Bapak Ibu, kita menghadapi new normal itu tidak boleh diam atau pasif. Walaupun ada sikap menunggu, ada sikap ragu-ragu, ada sikap apa yang bisa kita lakukan, yang penting adalah kita harus belajar mengambil langkah-langkah. Kita harus belajar mempersiapkan langkah-langkah. Karena gereja tidak hanya pasif, tapi gereja dipanggil untuk terus bergerak memberkati dunia ini. Kita pagi hari ini akan belajar dari
apa yang dilakukan oleh Nuh. Setelah kurang lebih 370 sekian dia di dalam bahtera, pada akhirnya Nuh keluar dari bahtera itu. Tetapi sebelum keluar, sebelum Nuh memasuki dunia yang baru, di mana kehidupan dimulai dari awal lagi setelah banjir besar, Nuh melakukan langkah-langkah yang bisa kita contoh. Ada beberapa langkah Nuh yang bisa kita lakukan untuk menjadi modal ketika kita akan memulai ibadah new normal. Yang pertama, yaitu Nuh menganalisa keadaan. Bapak Ibu sidang jemaat bisa memperhatikan ayat 7 sampai ayat 12. Di sana Nuh menganalisa. Menganalisa adalah sebuah tindakan di mana kita menggunakan logika untuk menguraikan segala hal yang akan kita lakukan dengan rasio kita. Kalau kita perhatikan Nuh di sini, dia ingin tahu bagaimana kondisi bumi setelah kapalnya itu atau bahteranya itu terdampar di Gunung Ararat. Nuh membuka semacam, boleh dikatakan jendela, lalu Nuh melepas burung merpati. Merpati pertama dilepas dan merpati itu kembali. Itu artinya tidak ada tempat untuk merpati itu berpijak. Merpati kedua dilepas, lalu merpati itu membawa sehelai daun pohon zaitun. Itu menggambarkan sudah mulai kelihatan pohon-pohonan, bumi sudah mulai kelihatan tidak tertutup air semuanya. Lalu merpati yang ketiga dilepas setelah 7 hari. Merpati itu tidak kembali dengan asumsi rasio bahwa merpati itu sudah menemukan tempat yang kering dan tinggal di sana. Saudara bisa perhatikan di sini bahwa Nuh menganalisa keadaan. Nuh ingin memastikan kondisi aman. Saudara, beberapa waktu yang lalu jemaat bisa perhatikan ketika Tiongkok membuka kembali isolasi atau PSBB-nya, tidak begitu lama banyak orang mulai terpapar kembali dengan COVID-19. Apakah Tiongkok tidak menganalisa lebih dalam? Oh, mereka lebih hebat. Yang perlu kita belajar di sini adalah setiap wilayah, setiap kota itu mempunyai kondisi yang berbeda-beda. Maka kita harus mempunyai analisa yang baik. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, ikut-ikutan buka ibadah tanpa kita menganalisa dengan baik. Biasanya gereja ingin segera dibuka kembali ibadahnya. Menurut seorang pembicara seminar membuka ibadah di era new normal, setidaknya ada 2 pertimbangan. Yang pertama, pertimbangan mereka terdesak karena jemaat ingin ibadah dengan tubuhnya ke gereja. Karena kalau ibadah di rumah itu kurang kusuk, tidak bisa menyentuh hati. Yang kedua, gereja segera buka, biasanya pertimbangan keuangan. Karena ketika masa-masa ibadah di rumah, keuangan gereja itu merosot. Sebenarnya kita harus sadar, di sini kita bisa belajar mengukur kedewasaan jemaat. Walaupun mereka ibadah di gereja, kalau jemaat itu dewasa, dia akan memberikan persembahan. Kalau di gereja GKT Ampenan, kita siapkan rekening. Yang tidak punya dan tidak bisa transfer, kita siapkan kotak.
Bahkan ada gereja di Sumbawa. Itu majelis dan hamba Tuhannya memberikan servis mengambil persembahan dari rumah ke rumah. Jadi sebenarnya kita harus belajar dewasa. Seperti Nuh yang belajar menganalisa. Hati-hati ketika membuka kembali ibadah di gereja. Kita perlu memikirkan dengan baik. Jack Ma mengatakan bahwa pengusaha tahun ini jangan hanya cari untung. Tahun ini adalah tahun keselamatan jiwa. Bahkan pembicara seminar juga mengatakan demikian. Bukan hanya sebagai kesempatan kembali beribadah di gereja ketika diizinkan beribadah, tetapi kita harus belajar memprioritaskan keselamatan jiwa jemaat. Oleh sebab itu, kita harus melakukan konsultasi dengan gugus tugas COVID-19 di mana kita berada, bahkan kita harus menganalisa dengan baik. Ini langkah pertama, supaya kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Nuh? Ayat 7 sampai ayat 12, Nuh mengambil langkah menunggu dengan sabar. Kata orang, pekerjaan yang paling tidak enak itu adalah menunggu. Saya setuju. Saudara, kapal Nuh terdampar di Gunung Ararat. Sampai pintu kapal itu dibuka, kurang lebih ada yang menghitung ini 57 hari. Itu belum ketika banjir besar itu. Totalnya 371 atau 375. Perkiraannya lamanya Nuh di dalam kapal itu begitu lama sekali. Saudara bisa bayangkan, kalau Nuh tidak sabar, Nuh segera buka pintu itu ketika terdampar di Gunung Ararat. Tetapi Nuh tidak lakukan itu semuanya. Saudara, di dalam kapal Nuh, saya yakin secara manusia Nuh sudah tidak nyaman. Bayangkan di dalam kapal itu ada banyak binatang-binatang yang dia bawa. Maafkan ini, bau kotorannya itu segera banyak itu pasti. Karena 370 berarti 1 tahun lebih dia di dalam kapal itu. Disinilah Nuh itu sabar. Pengalaman saya secara pribadi, menyeberang dari Lombok ke Bali 4-5 jam. Kadang-kadang kalau kita lagi mujur dapat kapal bagus, full AC, duduknya enak aja, sudah tidak tahan, kepingin segera sampai di darat. Apalagi kalau bawa anak kecil, kapan sampai di Bali, kapan sampai di darat. Kalau pulang dari Bali, kapan sampai di Lombok, sudah tidak tahan di dalam kapal, sudah tidak sabar. Tetapi Nuh di sini mengajarkan kepada kita untuk belajar sebelum mengambil keputusan. Kita harus menunggu dengan sabar. Gereja di Jerman ketika tergesa-gesa tidak sabar membuka gereja kembali, akhirnya banyak jemaatnya yang terpapar. Korea yang tidak sabar menunggu supaya sekolah tidak perlu dibuka lagi. Mereka membuka sekolahnya walaupun sekolah yang grade-nya itu atau kelasnya itu tingkat tinggi atau anak-anaknya sudah besar, setingkat SMP, SMA, akhirnya sekolahnya ditutup kembali. Sampai hari ini tanggal berapa hari ini? Chris, tanggal berapa? 23 ya? 23. Nah, teman-teman yang saya yang lagi ngerekam ini tanggal 23. Kita ini, saya mendengar tadi berita terakhir itu masih 900-an di Indonesia ini yang positif tiap hari. Kemarin-kemarin itu 1000. Hari ini dan kemarin kalau tidak salah itu 1 hari kemarin maksud saya, itu mulai turun 900 yang positif, saudara-saudara.
Maka kita sebagai anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan harus sabar. Roma 12 ayat 12 mengatakan engkau harus sabar dalam kesesakan. Saudara-saudara, ini yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Gereja juga harus sabar. Kita tidak bisa lagi nanti itu seenaknya memulai ibadah minggu, lalu ada ibadah komisi, lalu ada ibadah komsel, lalu kita melakukan snack bersama di gereja. Itu tidak bisa lagi. Kita harus sabar menunggu. Kita harus ada fase-fase di mana kita akan melayani kembali seperti yang lalu. Maka di sini diperlukan sikap atau langkah gaya hidup yang sabar. Bahkan saya yakin setiap kita yang saat ini mulai mempunyai usaha, pekerjaan, kita harus sabar. Mungkin kita tidak akan seramai seperti dulu. Kita harus membatasi diri, membatasi jam kerja dan sebagainya. Penghasilan saudara berbeda dengan beberapa bulan yang lalu. Belajarlah sabar, langkah sabar, menunggu sampai semuanya berlalu. Saudara, langkah ini harus dimiliki oleh gereja Tuhan. Langkah yang ketiga, setelah menganalisa, setelah menunggu dengan sabar, gereja harus berani melangkah, memulai kembali ibadah. Ini yang dilakukan Nuh. Langkah Nuh yang ketiga adalah Nuh melangkah keluar dari bahtera dengan mengandalkan pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu bisa melihat di dalam ayat 15 sampai ayat 17, di sana Tuhan memerintahkan agar Nuh membuka pintu bahtera dan Nuh taat membuka pintu bahtera. Nuh membuka pintu bahtera itu, lalu semua isi bahtera itu keluar. Dan yang luar biasa, setelah keluar dari bahtera, Nuh membangun mezbah Tuhan. Bahkan catatan firman Tuhan mengatakan ini adalah mezbah yang pertama yang dibuat oleh manusia. Luar biasa bukan? Artinya apa Nuh ini membangun mezbah? Artinya Nuh bersyukur. Tuhan memberkati hidupnya. Bukan hanya bersyukur, membangun mezbah ini artinya Nuh ingin membangun kembali hubungan yang harmonis antara manusia, yaitu dirinya dan keluarganya, dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Nuh ingin hubungan manusia dengan Tuhan dipulihkan. Nuh ingin ditolong oleh Tuhan ketika memasuki perubahan. Nuh ingin ditolong oleh Tuhan. Dalam bahasa sekarang, ketika memasuki era new normal. Inilah yang dilakukan oleh Nuh. Gereja pun demikian. Gereja tidak hanya menunggu, tidak hanya menganalisa, tapi kita akan melangkah maju, memasuki pelayanan di era new normal ini. Maka kita harus awali semua umat Tuhan dengan berdoa, dengan mengangkat tangan meminta pertolongan Tuhan, dengan belajar mentaati protokol-protokol kesehatan, dengan belajar mengubah kebiasaan hidup. Setidaknya ada 5M. Saya yakin kita sudah tahu 5M. 1, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, mengatur suhu tubuh. Yang kelima, tahu yang kelima apa kira-kira? Memakai topeng. Tahu topeng? Penutup wajah itu loh. Nah, ini bisa dilihat di slide. Ini bagian-bagian yang harus ditegakkan oleh gereja pada hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
kita sebagai gereja Tuhan harus siap memasuki kehidupan new normal, ibadah new normal. Kalau Bapak Ibu, sidang jemaat, para majelis, rekan-rekan hamba Tuhan, seluruh sinode GKT sudah melakukan analisa di wilayah saudara, sudah menunggu dengan sabar, saatnya kita melangkah, mengandalkan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini memberkati setiap kita semuanya. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah kami untuk kami dapat belajar dari apa yang dilakukan oleh Nuh setelah melewati badai banjir besar. Nuh harus memasuki sebuah perubahan kehidupan, tatanan baru. Ajarlah kepada kami untuk dapat mengambil langkah-langkah yang baik, menganalisa, menunggu dengan sabar, dan pada akhirnya kami memasuki bersama dengan Tuhan. Pulihkan pelayanan gereja, pulihkan pekerjaan, dan pulihkan kehidupan kami. Tuhan memberkati segenap jemaat GKT di seluruh Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berserah. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini, marilah kita bawa segenap hidup kita dan persembahan kita kepada Allah, sebab segala sesuatu berasal daripadanya. Mari kita berdoa. Kami bawa di hadapan-Mu ya Allah segenap hidup kami.
sebagai wujud syukur kami kepadamu yang telah mengaruniakan kepada kami kehidupan dan keselamatan melalui Kristus Putramu. Kami bawa di hadapan-Mu segenap harta kami, apa yang kami punya. Mungkin tidak banyak, tetapi biarlah itu boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, yang melaluinya Engkau pakai untuk menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah dunia melalui kehadiran gereja-Mu. Pakailah setiap orang yang Engkau percayakan untuk mengelolanya, ya Tuhan. Biarlah semuanya itu boleh dikelola dengan baik, sebagai pertanggungjawaban mereka sebagai penata layan yang baik di hadapan-Mu. Kami berdoa biarlah Engkau juga yang terus menuntun dan memelihara kami, dan memberkati kami di dalam masa-masa pandemi seperti ini. Biarlah di situ kami boleh melihat segala kebesaran dan kemurahan-Mu yang tiada habisnya, yang membawa kami untuk terus menyatakan syukur kami yang tiada henti di sepanjang hidup kami. Terpujilah Engkau, ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan pengantara kami, yang telah memberikan hidupnya bagi penebusan dosa dan salah kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri dengan mengarahkan hati kita kepada Allah, bahwa segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Mari kita naikkan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Doxologi. Jemaat yang mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang abadi yang kekal dari Allah Bapa di surga yang mulia, kiranya anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus akan memberkati hidupmu sekalian, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Ibadah selesai, Bapak Ibu silakan mengambil saat teduh. Tuhan memberkati kita sekalian.